Dan ini juga nasihat kedua untuk para pemuda yang hari ini mendominasi kajian-kajian Islam. Alhamdulillah. Kita tidak akan mungkin kecuali akan berhadapan dengan Allah, kita tidak akan mungkin bergeser di hari kiamat kelak. Bahkan untuk menggeserkan kaki kita, kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba, tidak akan bergeser, ikhwas sekalian, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengatakan tidak akan melangkah, tapi bergeser. Subhanallah, bergeser saja kita tidak bisa di hadapan Allah pada hari itu. Tidak akan mungkin bergeser hatta yus'ala an arba'ah, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Kata Nabi SAW, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Ini umum untuk anak muda, untuk orang tua, tentang umurnya kemana dia habiskan. Dan lebih khusus lagi untuk anak muda, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan masa mudanya. Allah akan tanya, ya. Hari ini kalau ada orang-orang tua yang kemudian masa mudanya mungkin banyak kekeliruan, banyak kesalahan, tidak jadi masalah. Saya sudah sampaikan tadi perkataan Fudail bin Iyad, ahsin fima baqi, perbaiki apa yang tersisa, Allah akan tutupi dan ampuni apa yang telah berlalu. Dan yang masih muda, jangan sampai kita menjadi seperti sebahagian orang-orang tua kita yang menyesal di masa tuanya, karena masa mudanya tidak dia gunakan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan di antara perkara yang akan ditanya oleh Allah, dan tidak akan mungkin kaki kita bergeser, ikhwas sekalian, kecuali setelah menjawab pertanyaan tersebut. Apa itu yang akan ditanya? Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia habiskan, apa yang kita gunakan dengan masa muda kita. Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, tentang hartanya, uangnya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ya, dari mana dia dapatkan? Apakah dengan cara yang halal? Kalau dia dapatkan dengan cara yang halal, kemana dia belanjakan? Apakah dia belanjakan pada sesuatu yang diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dan yang terakhir, wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dengan ilmunya tersebut. Apa yang telah dikerjakan dengan ilmunya yang dia pelajari tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya untuk para pemuda itu punya kesempatan yang luar biasa untuk menjadi orang-orang yang Allah berikan perlindungan pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kesempatan yang luar biasa untuk para pemuda. Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah berikan perlindungan, naungan pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi SAW, syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyia-nyiakan masa mudanya, dia gunakan benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masa mudanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir di masa tuanya dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Karena dia terlatih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak masa mudanya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya para pemuda ini lebih semangat lagi beribadah kepada Allah. Ajak teman-teman yang lain ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk menuntut ilmu, karena kita tidak akan bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu dan basirah. Dan kepada para orang tua ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita sekalian untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kematian itu datang secara tiba-tiba dan terkadang tanpa ada sebab tertentu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, dan oleh sebab itulah kita harus senantiasa bersiap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut."
Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan kita dapatkan besok, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.